Ramadan ini luar biasa. Ramadan ini bahkan karena saking luar biasanya Rasulullah mempersiapkan diri sebelum datangnya Ramadan 6 bulan sebelumnya. Kalau kita kan enggak, sebagaimana nyanyian anak-anak yang sering kita dengar, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan. Nggak ada persiapan. Tahu-tahu Ramadan aja. Akhirnya apa? Ya udah, kalang kabut Pak. Orang yang nggak pernah melakukan preparation, itu orang yang melakukan persiapan saja bisa gagal, apalagi nggak mempersiapkan. Maka orang yang gagal mempersiapkan biasanya memang dia untuk merencanakan atau mempersiapkan kegagalan. Itu boleh tulis jadi status. Orang yang gagal mempersiapkan berarti dia sudah mempersiapkan kegagalan. Surga ini bisa kita raih dengan kita persiapkan. Apa yang kita persiapkan? Lihat di dalam Al-Quran surat kedua ayat 201 ada orang yang berdoa kepada Allah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada di antara mereka yang berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku kehidupan yang baik, ya hasanah di dunia ini, dan berikan aku kehidupan yang baik di akhirat nanti. Kira-kira kalau saya tanya, tanpa persiapan bisa nggak? Nggak bisa. Kita mau kerja, ya, mau kerja. Kita nggak pakai mempersiapkan, katakanlah kerja di tenan, ada lift rusak atau ada listrik ya konslet, dikasih tahu lah sama pengguna gedung, Pak ini liftnya rusak. Oh ya saya perbaiki, langsung main perbaiki, dan pakai ngambil alat segala macam, atau alatnya nggak siap. Kira-kira bisa diperbaiki kan? Nah, maka tentu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi dikaitan dengan ibadah, maka itu perlu dipersiapkan dengan matang. Dan persiapannya apa? Allah yang ngasih persiapan kepada kita. Dari sisi alatnya pun Allah sudah persiapkan. Kaitan dengan pendidikan. Kaitan dengan pendidikan berarti kaitan dengan ilmu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang nggak pernah mau ngulik, ya, ngulik ilmu, dijamin hidupnya sengsara, dijamin hidupnya susah. Kenapa? Karena ilmu memberikan cara, ilmu memberikan tata cara, ya, supaya ibadah Ramadan ini sesuai dengan tema di sini, menjemput berkah di bulan berkah. Itu secara keilmuan yang disebut dengan berkah itu apa? Ya. Maka Ramadan menjadi media apa? Media pendidikan. Apa yang dididik? Bukan saja fisik, tapi juga rohani kita yang dididik. Apa yang dididik? Waktu juga menjadi media. Ramadan itu mendidik bagaimana mengatur waktu. Mengatur tentang apa juga? Mengatur tentang disiplin. Coba kita ini gak akan berani, walaupun makanan ada di depan kita, ketika maghrib belum datang dia gak berani itu ambil makanan, walaupun itu makanan yang halal. Itu kan pendidikan namanya. Cuman sayangnya ketika selesai Ramadan lewat, seiring dengan lewatnya Ramadan, lewat pula yang namanya kebiasaan itu. Harusnya Ramadan ini menjadi sebuah sarana pendidikan yang betul-betul melekat. Sebagaimana kita dulu sekolah, Pak, banyak di antara kita yang lulusan sekolah yang diingat itu hanya ijazahnya saja, ilmunya hilang. Bahkan kadang-kadang jangankan ilmunya, gurunya pun lupa. Ya kan? Bagaimana mau berkah? Kalau kata pengarang kitab tipis yang menjadi kitab wajib bagi kalangan santri yang ada di pesantren, itu sebelum belajar kitab-kitab yang tebal, ya, mengkaji tentang hukum-hukum yang rumit, maka diwajibkan kalau kaum santri itu belajar kitab yang tipis namanya Ta'limut Ta'lim. Kitab Ta'limut Ta'lim itu yang nulis namanya Syekh Muhammad Jarnuzi.